Miris sekali. Warga negara Indonesia yang sedang kuliah di Australia menghina habis-habisan Pak Prabowo dan juga pemerintah. Dari kemarahannya ke Pak Prabowo yang tidak biasa, sebenarnya saya penasaran apa yang sebenarnya tersembunyi di balik caci maki itu. Karena menurut saya kalimat caciannya begitu miris kepada Pak Prabowo Subianto, presiden kita ke-8. Gue gak tahu kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah gak jadi apa-apa, ya kan? Kata Prabowo tuh. Iya, gak jadi apa-apa kalau lu di Indonesia. Kalau di luar, di Australia, di negara maju yang lain mungkin masih bisa dapat kesempatan. Tapi kalau di Indonesia, lo jadi orang pinter, banyak inovasi, terlalu banyak protes, gak tenang hidup lo, stres. Kalau mau hidup tenang, nurut sama pemerintah. Suruh korupsi, suruh terima gratifikasi. Intinya nurut aja deh, jadi babu. Udah paling bener kabur. Gue udah bilang berkali-kali kabur. Kalau lu dapet kesempatan keluar deh, ya. Timbang di negara sendiri kayak gini, presidennya sendiri yang ngomong loh. Presidennya sendiri ya yang ngomong. Kadang-kadang kalau orang terlalu pintar malah gak jadi apa-apa tuh. Kata dia tuh, bukan kata gue. Kata presiden. Sebenarnya ini permasalahan di Indonesia ini kompleks ya. Cuman masalahnya yang sering diterapkan di Indonesia itu politik balas budi. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi. Udah bagi-bagi suara, akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Bentar, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah coba kita mundur dulu ke beberapa detik sebelumnya. Nih, kalimat Pak Prabowo yang mengatakan kadang-kadang orang yang terlalu pintar malah gak jadi apa-apa, ya kan? Ini dikutip oleh tirto.id dan saya masih ingat benar kalimat Pak Prabowo ini beliau ucapkan ketika berkunjung ke acara panen raya di kalangan petani di Jawa Barat, karena waktu itu Deddy Mulyadi yang nemenin Pak Prabowo sidak langsung panen di area persawahan di sebuah wilayah di Jawa Barat. Konteks dari kalimat Pak Prabowo kadang-kadang yang terlalu pintar itu nggak jadi apa-apa, itu adalah konteksnya orang-orang pintar itu ada beberapa yang justru banyak bacot dan nggak action. Gak ngebantu rakyat Indonesia, justru banyak kritik yang kadang-kadang kritiknya itu ditunggangi oleh orang-orang dengan kepentingan-kepentingan masing-masing di belakangnya. Entah itu kepentingan sakit hati kalah pilpres, atau ada yang memang kritik-kritik pesanan, ya kan? Misalkan ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Prabowo, jangan-jangan demo-demo itu digerakkan, bahkan dibayar, kan begitu? Kita harus subjektif juga, harus objektif gitu ya. Nah, konteksnya di situ, Pak Prabowo itu mengkritik justru orang-orang yang pinter itu, ayo kasih sumbangsih ke negara ini. Kita bangun negara ini bareng-bareng menuju ke Indonesia emas, negara yang lebih kuat lagi. Ayo. Bukan dalam arti Pak Prabowo itu menghina orang-orang yang pinter, enggak begitu. Ini dipelintir-pelintir oleh sebuah akun di TikTok ya, @awbimax begitu. Jangan dipelintir-pelintir ke arah sana. Justru ini tantangan dari Pak Prabowo. Kalau Anda punya gagasan, ayo silakan kasih gagasan itu untuk bangsa dan negara, biar negara ini maju, gitu konteksnya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua lebih lucu nih. Katanya 58% suara dari Pak Prabowo itu kong kali kong, akal-akalan. Suruh korupsi, suruh terima gratifikasi. Intinya nurut aja deh, jadi babu. Udah paling bener kabur. Gue udah bilang berkali-kali kabur. Kalau lu dapet kesempatan keluar deh, ya. Timbang di negara sendiri kayak gini, presidennya sendiri yang ngomong loh. Presidennya sendiri ya yang ngomong. Kadang-kadang kalau orang terlalu pintar malah gak jadi apa-apa tuh. Kata dia tuh, bukan kata gue. Kata presiden.
Iya benar kata Pak Prabowo, tapi jangan dipelintir ke arah sana. Justru kalimat dari Pak Prabowo itu sekali lagi nih saya ulangi ya. Pak Prabowo itu ingin menantang orang-orang yang punya gagasan untuk kasih sumbangsi ke negara ini. Jangan diem aja. Percuma punya otak yang pintar, gagasan yang mentereng, cemerlang, kuliah di luar negeri. Endingnya bacot di Twitter, di TikTok gitu. Buat apa? Sebenarnya ini permasalahan di Indonesia ini kompleks ya. Cuman masalahnya yang sering diterapkan di Indonesia itu politik balas budi. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi, udah bagi-bagi suara, akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Nah ini nih. Ini logika yang lucu dari orang-orang pinter yang disindir oleh Pak Prabowo langsung dibuktikan nih. Orang pinter kuliah di luar negeri terus menganggap bahwa kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024 dengan angka 58% itu adalah akibat permufakatan jahat dari para koalisi, dari partai-partai ini. Seakan-akan partai-partai itu punya suara dikumpulin ya kan, terus jadi 58. Mas ini paham dengan konsep pemilu gak sih? Pemilihan umum dipilih langsung oleh rakyat. Paham dengan konsep itu atau tidak? Apa kabar rakyat yang sudah memilih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden sah dipilih oleh rakyat di pemilu 2024? Gak dianggap. Ini semua soal permainan politik belaka. Partai-partai di sekeliling Pak Prabowo di koalisi Indonesia Maju, mereka menyumbangkan suaranya ke Pak Prabowo, seakan-akan itu suara partai gitu. Kita tidak menyangkal bahwa koalisi Indonesia Maju ini isinya partai-partai pendukung Pak Prabowo, ya memang ini namanya juga koalisi, ya kan? Tapi seakan-akan tuh yang punya suara partai gitu. Paham sistem pemilu gak sih? Udah ini kan aman, makin aman tuh undang-undang yang dibuat tuh kan. Ntar lagi hilang juga nih gue. Amit-amit. Sebenarnya gue yakin orang Indonesia tuh yang pinter banyak ya. Cuman mungkin gak nampak aja atau gak masuk ke politik. Karena yang masuk ke politik tuh rata-rata orang-orang yang kayak gitu. Cuman buat nyari power aja. Mereka tuh gak kompeten dalam bidangnya gitu. Even untuk membidangi sesuatu aja, lo tuh harus masuk ke partai politik dulu gitu. Baru lo akhirnya bisa mendapatkan jabatan itu untuk ngerunning departemen. Isinya orang-orang kayak Itil semua, yang bagus mungkin 1-2, sisanya Itil, Tempi, kontol, tau gak? Kasar kan gue ngomongnya, udah gue keluarin semua bahasa-bahasa binatang, bahasa hewan. Gak ada sopan santun buat pejabat-pejabat di Indonesia, gak ada ya. Kayak tempe semua. Kritik yang membangun ya. Pak Prabowo menyentil orang-orang pinter yang kadang-kadang gak jadi apa-apa dan langsung dibuktikan oleh orangnya sendiri. Dengan menyebutkan cacian makian itu kemudian sumbangsi Anda. Ini sumbangsi Anda ke negara Anda dengan menyebutkan cacian makian ini. Dalam konteks negara Indonesia, demokrasi yang seperti dijalankan oleh negara kita, partai politik adalah kendaraan yang kemudian menuju ke sistem yang seperti ini memang. Dalam pemilihan presiden ada yang namanya presidential threshold. Tidak ada satupun calon presiden yang tidak diusung oleh partai. Semuanya harus direkomendasikan, diusung oleh partai politik. Kalimat-kalimat dari masnya barusan meminta untuk kita bersih dari partai politik begitu. Gimana sih? Maunya bagaimana? Partai politik jadi hilang, nggak usah ada partai politik begitu. Saya nggak masuk akal. Maksudnya gimana? Heran. Saya jadi curiga kalimat-kalimat yang begitu miris didengar telinga, cacian makian ini kok sepertinya berlebihan gitu. Ini motifnya sebenarnya apa sih? Kalimat yang pengen diutarakan kepada Pak Prabowo itu apa gitu?
Kritik yang sebenarnya kalau kita kuliti satu persatu isinya kritik kosong. Dan jangan-jangan ini memang sengaja pengen bikin heboh, ribut, seakan-akan di framing Pak Prabowo ini memang benar-benar merusak bangsa ini, ya. Dan saya curiga ada yang juga apa istilahnya memanfaatkan situasi itu. Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk membuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi. Jadi pada prinsipnya Ibu Mega juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat. Waduh, apa lagi ini? Kata Ahmad Muzani, ketemuannya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu sempat ada dialog di mana kalimat yang disampaikan oleh Ibu Mega adalah mempersilahkan Pak Prabowo untuk memakai PDIP jika memang diperlukan. Tapi PDIP tidak dalam posisi koalisi. Di satu sisi mereka menyerang habis-habisan, kadang-kadang menggunakan buzzer juga seperti masnya yang di awal tadi. Atau ada yang lagi viral itu yang barusan debat terbuka ya, teman-teman tahu ya. Ada mantan jubir Ganjar yang menantang para pendukung Pak Prabowo untuk debat terbuka katanya. Itu kalau saya lihat ya debatnya orang kalah pilpres sama kubu pemenang pilpres, ya, udah gitu aja. Seperti yang dilihat oleh kubu kalah pilpres, tidak ada yang benar dari pemerintahan saat ini. Karena di benak mereka seharusnya pemerintahan saat ini adalah mereka yang pegang. Harusnya presidennya sekarang Ganjar, mungkin begitu. Nah sekarang Ibu Megawati mengatakan silahkan pakai PDIP. Di satu sisi itu menyerang, tapi di sisi yang lain mencoba untuk mendekati. Siapa tahu kebuka pintu bisa masuk ke dalam pemerintahan. Tapi sekaligus mengatakan, tapi saya nggak mau kalau masuk ke koalisi. Karena saya paham mereka pengen memelihara orang-orang kubu-kubu yang tidak menyukai pemerintahan ini. Mereka pelihara terus sebagai basis suara mereka menuju ke 2029. Saya yakin mereka takut juga untuk mendeklarasikan masuk ke pemerintahan. Karena dengan mendeklarasikan diri PDIP full masuk ke pemerintahan, mereka akan kehilangan basis suara mereka. Basis suara orang-orang kalah pilpres. Cukup masih besar, masih harus dipelihara ini. Dirawat terus, diperbesar suaranya sampai 2029. Karena ketika mereka benar-benar masuk ke dalam pemerintahan, mereka bisa jadi nanti di kontestasi 2029 hilang suara. Melawan Prabowo nggak ada lagi suaranya. Gitu. Jadi ini agak rumit PDIP, main di dua kaki begitu. Kalau kita melihat juga perilaku politik PDIP hari ini, kita kan bisa melihat juga kan, seakan-akan PDIP ini tidak full untuk menjadi oposisi. Seakan-akan mereka ini memainkan dua peran. Memainkan dua peran. Yang pertama perannya ada yang mengkritik pemerintah, ada yang serang pemerintah, tapi ada juga yang kompromis. Kubu yang kompromis, kubu yang justru itu di kubu yang kompromis itu yang menentukan kebijakan juga. Ya kan? Ya kita lihat di DPR misalnya. Oke, kita paham ya. Ada Puan Maharani di sana yang begitu akrab dan welcome dengan kubu pemerintah, pemenang pemilu 2024. Itu kan lawan mereka di pemilu kemarin gitu. Di sisi yang lain ada buzzer-buzzer, ada orang-orang dari DPP, bahkan ketua DPP PDIP yang begitu vokal menyerang pemerintahan sekarang. Bahkan ketika kemarin ada rame-rame demo Indonesia Gelap misalkan, itu ada ketua-ketua DPP, orang-orang penting, elit-elit partai PDIP itu yang memang memprovokasi massa, ngajakin untuk demo. Memang ada, silakan dicek di sosial media mereka. Ada
panggilan ke seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan demo Indonesia Gelap. Ada, silahkan dicek. Jadi PDIP ini sekarang dengan mode dua kaki ini kita lihat saja apakah strategi politik mereka berhasil. Di satu sisi mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan atau apa istilahnya ya, mengotak-atik dan juga sekedar menjegal pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Pak Prabowo karena mereka kalah kuat tentu saja. Maka pilihannya adalah merapat. Tapi di sisi yang lain mereka harus memelihara suara-suara basis suara mereka, yaitu basis suara orang-orang kalah Pilpres. Prediksi kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian.